Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar menggunakan tools pada tampilan grafik dua dimensi di GeoGebra. Nah, tampilan grafik dua dimensi, tools yang ada sebagai berikut. Yang pertama ada point atau titik, kemudian yang berikutnya ada line, garis, ada kedudukan dua garis atau lebih, kemudian ada poligon, sampai dengan move graphic view. Nah, jadi ini kita akan coba satu persatu bagaimana cara bekerjanya. Kita mulai dari point. Nah, point berarti kita akan menggambar sebuah titik. Misalnya saya gambar titik di sini. Nah, jadi ketika kita menggambar titik ini titiknya kalau kita mau pindah juga bisa ya. Dia ketika kita membuat titik dia berdiri bebas, gitu. Artinya kita pindah kemanapun bisa tanpa ada yang mengikat, gitu. Kemudian kalau misalnya saya mau menggambar misalnya garis, misalnya saya menggambar garis. Nah, garis atau segmen garis ataupun sinar garis, nah, bisa kita gambar di sini. Yang namanya garis berarti ini ya, misalnya dari titik A saya gambar garis, misalnya di sini. Nah, berarti saya mendapatkan sebuah garis yang melalui dua titik ini. Nah, sesuai dengan konsep matematika, sebuah garis dapat dibuat melalui dua titik. Seperti itu. Kemudian misalnya dalam dua garis ini saya ingin membuat titik tengahnya antara A dan B. Nah, untuk membuat titik tengah tinggal saya gunakan saja sini ada namanya midpoint or center atau titik tengah, midpoint. Jadi saya tinggal klik aja kedua titik ini, maka terbentuklah sebuah titik tengah, gitu. Titik tengah antara A dan B. Kalau misalnya ini saya perpanjang, maka dia pasti akan mengikuti karena dia merupakan titik tengah dari A dan B, gitu. Nah, kemanapun dia pasti akan mengikuti. Namun titik C ini tidak bisa digerakkan, gitu, karena dia terikat oleh garis, terikat oleh dua titik ini tadi. Ketika kita membuat sebuah titik tengah, ya berarti dia selamanya akan berada di tengah-tengah antara titik A dan B, gitu. Kecuali kalau kita membuat sebuah titik di garis ini. Misalnya, saya tambahkan sebuah titik di garis. Misalnya saya buat di sini. Nah, seperti ini. Berarti titik D ini dia berdiri bebas, hanya saja dia diikat oleh garis ini. Artinya ini bisa digeser ini kemanapun geser, tetapi dia masih berada dalam garis tersebut, gitu. Dia tidak bisa lepas dari garis itu karena dia berada di garis. Nah, jadi itu sifat-sifat titik yang bisa kita buat. Oke, yang berikutnya, jika saya ingin melihat atau membuat sebuah segmen garis. Nah, kalau segmen garis, nah berarti dua titik juga ya, dua titik. Misalnya saya buat segmen garis EF. Nah, ketika saya membuat segmen garis, maka di sini ada panjang garisnya, gitu. Panjang garisnya adalah G, atau panjang segmen garisnya itu G, gitu. Berbeda dengan ketika saya membuat garis tadi. Kita ketahui bahwa garis itu panjangnya tak hingga, sehingga tidak bisa kita tentukan berapa panjangnya. Lain halnya dengan kita menggambar sebuah segmen garis, maka panjangnya nanti akan bisa kita ketahui.
Nah, di sini terlihat panjangnya 6,08. Jika ini saya perpanjang, maka dia akan menyesuaikan. Nah, berarti ini panjangnya 7 satuan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Kalau mau ditambahkan lagi, ini 8, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Itu garis. Kemudian yang berikutnya, kita menggambar yang lain lagi, misalnya menggambar titik potong 2 garis atau titik potong 2 segmen garis. Misalnya ini saya potongkan garis ini dengan segmen garis EF dengan garis tadi AB, garis AB. Saya buat titik potongnya. Maka saya menggunakan intercept. Intercept artinya titik potong 2 garis. Saya klik ini, kemudian saya klik kedua garis itu. Garis ini segmen garisnya, ini garisnya. Maka terbentuklah sebuah titik potong 2 garis. Seperti itu. Sehingga ini kalau misalnya saya geser, nah, dia akan mengikuti di mana terpotongnya garis itu. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau ini untuk menggeser ya, menggeser grafik tampilannya. Berikutnya, jika saya ingin menggambar sebuah garis yang sejajar atau tegak lurus, misalnya ini saya hapus dulu. Oke, saya ulangi, ini saya hapus dulu. Berarti ini kosongan ya, masih ini kosong. Kemudian saya ingin menggambar dua buah garis, misalnya sejajar. Berarti saya buat garis dulu, line, ya. Kemudian ketika saya ingin membuat garis yang sejajar, saya pakai parallel line. Saya klik garis yang ada, kemudian saya klik di luar. Nah, misalnya di sini. Nah, sehingga ketika ini saya geser, maka dia garis yang satuannya ikut tergeser karena dia merupakan dua garis yang sejajar. Nah, gitu. Oke, berikutnya misalnya saya ingin membuat dua garis yang tegak lurus. Berarti saya menggunakan perpendicular line gitu. Ini saya klik garisnya, lalu saya klik di luar salah satu, misalnya di sini. Nah, maka ketika saya geser garisnya, garis yang satu itu ikut bergeser tegak lurus gitu. Nah, dia akan selalu tegak lurus. Garis ini akan selalu tegak lurus dengan garis yang AB ini. Oke. Berikutnya, saya ingin menggambar poligon, misalnya buat segitiga. Nah, nanti saya menggambar menggunakan poligon. Saya klik satu titik, dua titik, tiga titik, berarti menjadi sebuah segitiga. Itu kemudian kalau ingin mengatur tampilannya, kita tinggal sini aja. Misalnya mengubah warna, misalnya mengubah warna. Oke, ini berarti ini. Nah, tinggal kalau mau tebalkan, tinggal geser. Ini, kemudian ganti warna. Ini, misalnya ini, kemudian ini garis pinggirnya. Kalau mau ditebalkan juga bisa. Itu. Kemudian pengaturan yang lainnya bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian object properties. Nah, maka akan di sini terlihat bisa diatur semua. Misalnya mau menghilangkan segitiga, tinggal kita ini klik, segitiganya akan hilang. Kemudian labelnya, menampilkan label. Nah, berarti ini nama segitiganya T1, nama daerahnya, daerah segitiganya T1. Kemudian yang berikutnya color, tadi sama fungsinya dengan yang ini. Kemudian style,
Nah, tadi juga bisa ditebal tipiskan garisnya, ya, sama. Kemudian line, nah ini apa namanya, ketebalannya. Nah, ini berarti ini dia lebih transparan. Nah, ini berarti tidak transparan. Tebalannya maksimal. Kemudian ini line style, ketika diklik misalnya ini, maka dia akan menjadi garis putus-putus gitu. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, kemudian ini daerah ini bisa kita ganti menjadi misalnya menjadi hatching, garis arsiran. Kemudian arsirannya juga bisa di custom, misalnya berapa derajat, kemudian ketebalannya juga bisa diatur. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk customize pengaturan sebuah objek. Jadi berbeda objek, maka pengaturannya juga berbeda. Misalnya objeknya hanya sebuah titik, maka pengaturannya juga terbatas di titik itu. Tetapi kalau dia berupa daerah, maka dia akan lebih luas. Begitu juga kalau misalnya dia berupa teks, maka pengaturannya juga ada sedikit perbedaan gitu. Jadi begitu untuk menggambar sebuah poligon. Oke, berikutnya kita mau menggambar segi N beraturan. Nah, ini namanya segi N beraturan. Kita pakai regular polygon. Misalnya saya klik ini, klik. Nah, misalnya vertisnya misalnya 4, berarti dia akan membentuk sebuah segi 4 beraturan, menjadi sebuah kubu persegi gitu. Menjadi sebuah persegi. Kalau misalnya saya mau gambar segi 5 beraturan, berarti saya tinggal klik di satu tempat, kemudian klik lagi, tinggal saya klik ketik 5, maka dia akan menjadi segi 5. Mau membuat segi 6, berarti klik dua tempat, tinggal masukkan 6. Terbentuklah segi 6 beraturan. Untuk propertiesnya sama dengan ketika kita membuat yang ini tadi. Nah, itu untuk membuat sebuah poligon. Untuk yang lainnya nanti bisa dieksplor sendiri. Kemudian yang berikutnya, jika kita membuat sebuah lingkaran, circle. Ini saya hapus dulu. Jika kita membuat sebuah circle. Jadi untuk membuat circle ini banyak pilihan. Circle dengan sebuah titik pusat gitu, dan sebuah titik di dalam lingkaran. Berarti kita klik ini, kita buat titik pusatnya, kita klik titik pada lingkaran. Nah, maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Yang digeser bisa diatur sesuai keinginan. Kemudian ini juga sama, bisa digeser. Yang berikutnya, jika menggambar lingkaran dengan titik pusat dan radius tertentu atau jari-jari tertentu. Misalnya saya klik ini, saya klik titik pusatnya, kemudian saya masukkan panjang jari-jarinya, misalnya panjang jari-jarinya 2. Oke, nah, maka terbentuklah lingkaran dengan panjang jari-jari 2. Kemudian lagi misalnya membuat lingkaran yang melalui 3 titik pada lingkaran. Saya klik ini, nanti saya akan membuat 3 titik pada lingkaran. Nah, seperti ini. Untuk bentuk sebuah lingkaran melalui 3 titik pada lingkaran. Kemudian lagi membuat busur. Membuat busur melalui 2 titik pada lingkaran. Misalnya ini titik pertama, kemudian pada titik kedua misalnya ini. Nah, maka akan terbentuk sebuah busur lingkaran. Berikutnya U-ring.
Nah, ini untuk juring ya, ini juring. Kita gambar, misalnya gambar titik pusat, kemudian titik pada lingkaran, nah, lalu kita geser. Nah, misalnya kita buat juring seperti ini, maka akan terbentuk sebuah juring seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, bisa dicoba sendiri. Kemudian membuat elips juga sama caranya. Membuat sudut lebih mudah lagi. Misalnya saya membuat sudut, ini saya hapus dulu. Saya ingin membuat sudut pada segitiga atau dua garis, dua segmen garis. Misalnya dua segmen garis saya gambar. Oke, kemudian dari A ke ingin menggambar sudutnya. Berarti tinggal saya klik ini, kemudian saya klik ketiga titik pada garis, maka akan terbentuk sebuah sudut. Nah, seperti ini. Kemudian saya menggambar sebuah segitiga, lalu saya ingin mengetahui berapa besar sudutnya, sudut dalam segitiga. Berarti tinggal saya klik saja sudut ini, lalu saya klik di tengah-tengah, maka akan terbentuk 3 sudut dalam segitiga. Seperti itu. Jadi itu kegunaan untuk membuat sebuah sudut. Nah, begitu juga nanti melihat atau mengetahui panjang sebuah segmen garis. Misalnya contoh ini. Saya ingin lihat panjang garis AB. Saya tinggal klik. Maka panjang garis AB 4. Kalau ini saya klik, panjangnya seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, tinggal diklik segmen garisnya, maka panjangnya akan terlihat. Kemudian berikutnya area atau luas daerah. Misalnya saya klik, saya ingin tahu berapa luas segitiga ini, berarti saya tinggal klik saja ini luas daerahnya. Nah, maka luas daerah DEF adalah 6. Kalau misalnya ini saya ubah posisinya, maka dia semuanya akan mengikuti ukuran tadi sesuai dengan kondisi poligon itu. Seperti itu. Oke, itu untuk penggunaan ini angel dan lain-lain. Kalau ini slope artinya kemiringan garis. Oke. Yang berikutnya. Ini adalah fungsi refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi, atau sering kita sebut transformasi. Jadi ini yang digunakan. Misalnya sebuah objek, saya mempunyai sebuah objek, misalnya segi 7 misalnya, segi 7 beraturan. Oke. Kemudian saya punya sebuah titik, misalnya di sini, atau sebuah garis, misalnya sebuah garis, misalnya garisnya di sini. Nah, maka saya akan bisa membuat sebuah pencerminan, misalnya reflect about line, artinya merefleksikan sebuah objek terhadap sebuah garis. Misalnya saya klik ini, saya klik objeknya, saya klik garis yang menjadi cerminnya, maka terbentuklah sebuah bayangan seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya juga sama, misalnya translasi, rotasi, dilatasi, caranya sama. Tinggal kita fungsikan saja, misalnya refleksi terhadap sebuah titik. Saya klik, misalnya saya refleksikan ini terhadap titik di sini, maka akan terbentuk sebuah bayangan. Kalau ini saya pindah,
maka dia akan ikut berpindah. Jadi itu. Kemudian yang ini silakan bisa di-explore sendiri. Slider itu untuk animasi, teks membuat teks, image, button membuat sebuah tombol, checkbox berarti checkbox, dan input box artinya membuat sebuah input, kotak input gitu, kotak penginputan nilai. Jadi itu untuk cara mengenal tools pada tampilan grafik di GeoGebra.